Hola, halo, selamat datang di channel YouTube aku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, aku mau ngebahas soal problem, problem yang dulu pernah kejadian di aku di waktu kuliah. Sebenarnya problem ini tuh kalau dibilang masalah besar ya mungkin masalah besar sih, karena pada akhirnya itu dampaknya memang buat aku begitu besar kait soal ekspektasi. Mungkin teman-teman semua juga udah pernah mengalami ekspektasi atau setiap harinya mungkin kita selalu berekspektasi akan sesuatu. Ekspektasi yang lebih akan aku bahas kali ini, ekspektasi sama teman aku sendiri di zaman kuliah kemarin. Yang kita tahu, ekspektasi itu adalah sebuah harapan atau asumsi yang kita miliki kepada orang lain untuk memenuhi harapan dan kebutuhan kita. Kalau seumpama ekspektasi ini nggak berjalan baik atau mungkin lebih nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, timbullah rasa kekecewaan, sakit hati, stres, frustasi, dan sebagainya gitu. Kalau seumpama ekspektasi ini terwujud, pasti dampak baiknya kita punya semangat yang lebih, terus kita punya fokus dan harapan yang lebih juga buat hal ini gitu. Artinya kita merasa bahwa kita bangga akan pencapaian yang kita udah raih. Ekspektasi itu bisa bersifat positif dan negatif ya. Jadi kalau bersifat positif, ekspektasi itu mengharapkan dukungan, mengharapkan perhatian dan kerjasama dari orang lain. Namun, kalau dampak negatifnya, ekspektasi ini bisa menjadi sumber konflik dan sumber kekecewaan terhadap orang lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan dari kita. Dan kalau ini aku rangkum dari pengalaman aku sendiri, kita mengapa sih kita bisa punya ekspektasi yang lebih gitu? Karena bagi aku di momen atau di mana kita nemu sebuah case yang kita tuh merasa mampu, kita bisa merasa menonjol dari orang lain, atau mungkin ini adalah momen di mana kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu bisa. Di momen itu, harapan yang kita buat untuk diri kita sendiri itu makin besar dan berharap endingnya itu bakalan sesuai apa yang kita mau. Tapi di hal tersebut kita juga lupa bahwa kita nggak menyisipkan rasa penerimaan diri di tersebut. Jadi ketika kejadian atau di momen itu nggak terjadi sesuai apa yang kita mau dan akhirnya kita kecewa parah, wah itu benar-benar sedih banget, kecewa banget, dan akhirnya marah-marah lah ke orang lain atau sebagainya gitu. Dan dampaknya ketika ekspektasi itu nggak tercapai sesuai apa yang kita mau, dampaknya kan banyak banget ya, mesti kayak kekecewaan, rasa frustasi, terus sedih dan sebagainya. Dan poin yang paling penting yang aku harus bawahi itu adalah munculnya ketegangan antar teman. Jadi kita punya ekspektasi nih ke teman kita buat sesuatu hal, tapi teman kita tuh nggak bisa memenuhi itu. Teman kita tuh nggak bisa ngasih apa yang kita mau gitu loh, sesuai apa yang kita mau gitu. Dan akhirnya timbullah ketegangan yang mengakibatkan hubungan pertemanannya menjadi renggang, yang gak akan tahu tuh kapan bisa reda atau kapan bisa balik lagi. Dan itu yang dampak yang sangat-sangat aku inget ya dari kejadian kemarin yang di waktu zaman kuliah, karena aku berharap terlalu tinggi sama teman aku ini dan dia memang gak bisa memenuhi ekspektasi yang aku mau. Akhirnya muncullah ketegangan di antara kita dan ya gitu. Oke, dan ada nggak sih yang bisa kita lakuin nih biar kita nggak
punya ekspektasi yang berlebih, atau nanti ke depannya nih kita bisa mempersiapkan diri atau buat mencegah lah gimana biar kita nggak terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi. Oke, aku nemu beberapa rangkuman ya yang beberapa cara mencegah dari ekspektasi. Aku sambil lihat ya. Jadi yang pertama tuh refleksi diri. Of course, ini harus refleksi diri. Ini harus benar-benar kita lakuin teman-teman. Karena sebelum kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, penting untuk memahami ekspektasi dari diri kita sendiri. Itu realistis apa enggak, adil apa enggak, ngerugiin orang apa enggak gitu. Kalau seumpama ekspektasi kita tuh baik-baik aja, ya gak apa-apa. Terus yang kedua itu soal komunikasi. Ini ya juga penting. Jadi sampaikan harapan kita tuh dengan lebih jelas. Ngomong gitu loh. Lo tuh maunya apa? Ngomong. Jadi ya bakal banyak miskomunikasi. Miskom kalau cuman kita ngarepin doang, terus kita nggak ada action buat ngomong gitu. Ya lo ngomong, lo maunya apa gitu. Terus kalau sama ya orang-orang nggak akan tahu apa yang kita mau kalau kita nggak ngomong. Dah lo ekspektasinya lo diem doang, lo nggak ngomong ke siapa-siapa, terus pas dan nggak kejadian lo marah-marah, lo mut-mutan, ih aneh kan? Jadi lo ngomong yang jelas, komunikasikan, sampaikan harapan ke orang lain itu dan didiskusikan. Jadi penting juga dengerin pendapat dari orang lain tersebut. Dan yang ketiga, fokus sama diri sendiri. Betul, ini kita harus fokus sama diri kita sendiri. Kita tuh bisa loh berdiri sendiri. Kita tuh bisa loh tanpa harus minta validasi dari orang lain. Tuh bisa. Harus bisa mengelola emosi dengan baik, bahwa kita harus ngerti ini bahwa memang semua orang itu atau semua yang di alam semesta ini tidak bisa merujuk kepada kita doang. Terakhir, penerimaan. Teman-teman, ekspektasi itu boleh, berekspektasi itu boleh dan bagus juga kan. Kita perlu ingat, sisipkan di tengah-tengah ekspektasi itu dengan penerimaan. Apabila suatu saat nanti ekspektasi yang kita raih, ekspektasi yang kita buat itu nggak terwujud, kita masih ada ruang penerimaan. Jadi rasa kekecewaan itu nggak akan terlalu membekas, nggak akan terlalu menyakitkan, karena kita udah siap-siap jauh hari buat nyiapin kegagalan itu ataupun ruang buat kekecewaan. Kita boleh kok berekspektasi, kita boleh punya planning yang baik, kita boleh mau punya planning yang sempurna, itu boleh, asal di planning dan di ekspektasi itu kita selipkan rasa penerimaan, ruang rasa penerimaan, supaya nanti ketika kita nggak bisa mewujudkan ataupun orang lain nggak bisa mewujudkan apa yang kita mau dan harapin, kita masih bisa menerima, masih bisa refleksi diri. Dan selalu ingat teman-teman bahwa semua hal yang di dunia ini nggak bisa seperti yang apa kita mau. Semua alam semesta ini nggak bisa berpusat pada kita doang. Jadi harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, planning yang kita buat, itu pasti bakalan ada dampak positif dan negatifnya. Tergantung gimana caranya kita beradaptasi dan bisa ngelakuin itu dengan baik dan benar. Ekspektasi boleh, tapi jangan berlebihan. Oke? Dan teman-teman, udah itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih kalian udah mau nonton video kali ini. Semoga teman-teman di luar sana bisa bahagia terus dan bisa sehat selalu dan bisa merencanakan hidupnya dengan baik dan bisa mengelola ekspektasi, emosi, segalanya dengan baik. Okay, and see you next time. Bye.